Assalamualaikum teman Anissa. Di sini aku mau ngeliatin kulkas yang ada di bukan kulkas dalam isi kulkas aku kayak gimana. Dan kenapa sih mau dikasih lihat gitu? Karena sekarang tuh kayak musim corona gitu kan. Sebelum musim corona juga kita emang udah kayak gini, dan ini tuh sayuran-sayuran atau bumbu-bumbu yang udah kita wetin gitu loh. Nah, di sini nih contohnya. Ini ada cabai. Ya, kelihatan nggak? Ini ada apa guys? Ini ada jengkol tuh. Kalau misalkan jengkol lagi murah, kita beli aja sebanyak-banyaknya. Terus kita taruh di freezer. Jangan lupa di freezer, jangan yang di bawah. Terus suhunya juga yang paling tinggi. Ini ada, ayo siapa yang tahu ini? Tuh, ini namanya daun bawang. Ini daun bawangnya udah dipotong-potong. Jadi kalau misalkan mau pakai itu tinggal tuang aja gitu. Nah, ini tinggal sedikit. Jadi ini sisa-sisa. Nah, ini kalau ini daun seledri. Tuh. Ini daun seledri udah dipotong-potong juga sama ya. Ini cabai. Ini cabai hijau yang udah dipotong-potong juga sama ini cabai yang cabai setan. Ini cabai setan. Nggak akan busuk kok, nggak akan busuk, asli beneran. Bakso nih mah. Kita kasih lihat yang ini ya. Ini ada lengkuas. Tuh. Lengkuas guys. Lengkuas. Dan di atas, langsung ke atas ya. Ini ada daun jeruk. Nah, kalian biasanya kalau misalkan beli di pasar, beli nih kan banyak ya, cuma dipakai kayak cuma selembar atau 2 lembar, 3 lembar lah gitu kan, biasa masak masih ada gitu kan. Kalau misalkan kita taruh di tempat biasa itu dia akan jadi layu gitu, jadi hitam. Tapi kalau ditaruh di sini dia tuh nggak akan rusak sama sekali, dia tuh masih seger. Dan ini saya beli itu seminggu yang lalu saya ke pasar, seminggu lebih lah sebelum lockdown. Ini ada cabai juga, masih cabai karena cabai tuh mahal. Ini lengkuas juga, lengkuas lagi biar seger aja ditaruh di situ. Kalau ditaruh di tempat itu dia bisa sih. Ini sama daun seledri, banyak ya daun seledrinya. Jahe tuh, jahe yang suka stok jahe terus pengen awet seger itu taruh aja di freezer. Ini ada cabai juga tuh, cabainya masih seger guys. Lihat tuh, nggak ada busuk sama sekali, nggak ada bakteri. Terus kunyit tuh, ini udah. Oke, kita taruh lagi. Nah, ini yang ada di pintu atas. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, ini ada sambal goreng kentang. Nih. Sebenarnya kita tuh kalau masak banyak gitu kan. Terus kalau misalkan kita udah bosen, ya udah kita taruh aja di kulkas gitu. Daripada basi, nanti kita angetin lagi. Nih sambal goreng kentang pakai hati ampela. Jadi nanti kita angetin lagi. Itu masih enak. Beneran deh, nggak bohong. Bisa dicoba di rumah. Tapi ingat, kulkasnya juga jangan yang suhunya itu suhu rendah, harus yang suhunya suhu tinggi biar nggak ada bakteri yang masuk. Nah, banyak ada santan nih. Tuh, kita beli santan, terus kita rebus dulu, biar mateng.
Nanti di packing di plastik seperti ini. Jadi kalau misalkan mau pakai, misalkan mau pakainya yang sedikit aja gitu, nanti bisa di packing dengan plastik yang kecil-kecil gitu. Jadi sekali masak gitu, yang pengen sekali masak aja gitu. Ini ada jagung nih, jagung tuh, jagung tuh, kelihatan nggak sih? Harus pakai flash nggak sih? Tuh, jagung manis, dan ini masih manis loh. Kita buka dan ini masih manis, jadi manisnya juga awet. Oke, ini videonya udah kita pakai flash, kelihatan kan? Kelihatan. Tadi ini ada jagung udah ya, jagung lagi ada di sini, banyak jagungnya. Jadi sekali pakai, misalkan kita mau bikin bakwan atau apa, butuhnya segini, ya udah segini gitu, kita ambil satu, nanti kita taruh dulu beberapa menit di apa, kalau mau biar cepet ya kita taruh di itu, di apa namanya, di air panas gitu yang ada di kompor. Jadi kayak kita taruh aja gitu, kita rebus gitu, dan nanti dia bekuannya hilang. Atau kita taruh aja, misalkan kita mau bikin bakwannya itu apa namanya, jam 7 pagi, ya berarti kita jam 5 paginya itu kita udah naro ini gitu. Kalau misalkan kita mau tetap nggak dipakai air panas atau gimana, kita taruh aja di meja atau di mana, dan dia akan mencair sendiri dan tetap kok sama. Jagung tetap, jagungnya banyak, jagung di sini, jagung terus. Ini jengkol lagi dong guys, jengkol. Siapa yang suka jengkol, cung? Kalau di rumah aku tuh jengkol itu nggak pernah habis. Jadi kalau pas lagi murah di pasar, kita beli aja gitu berapa kilo, terus kita awetin kayak gini, masih enak. Pas mahal, kita masih bisa makan jengkol gitu. Jika mama itu khawatir merebus akan menghilangkan lebih banyak kandungan vitaminnya, maka cobalah untuk mengukusnya. Pastikan mama mengukusnya hingga merata dan tidak ada bagian yang masih beku. Mama bisa sekali mengaduk sayuran dan menukar posisinya ke bawah, jadi dibolak-balik gitu biar matang. Nah, jika sudah dimasak seperti itu, bisa ditambahin dengan ayam, daging, dan sebagainya gitu. Terserah mau sayur apa, terserah mau sayur jengkol bisa. Oke, thanks for watching. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk mama yang gak bisa ke warung atau ke pasar setiap hari dan harus tetap memasak untuk bekal anak dan suami, stokin di freezer aja. Jangan lupa sudah dibersihkan ya, agar bakterinya menghilang. Suhu freezer harus tetap dalam keadaan baik atau dingin. Terima kasih.